Kondisi Andi Jemma dan tawanan lainnya di Latau dan di Pakue. Setelah benteng Batu Putih berhasil dikuasai pada tanggal 2 Juni 1946, Andi Jemma berhasil tertawan bersama penduduk dan para pejuang lainnya yang berada di dalam benteng. Sebelum dibawa ke Latau, tawanan masih sempat bermalam semalam di Batu Putih. Pada tanggal 3 Juni 1946, Datu Andi Jemma dan Permaisuri Andi Tenri Padang serta tawanan lainnya dibawa ke Latau. Ratusan rombongan para pejuang dan penduduk yang telah ditawan itu secara dramatis berjalan kaki menyusuri sungai di lembah Batu Putih menuju Latau. Mereka berjalan di bawah todongan senjata tentara Kenil. Datu Andi Jemma sendiri terpaksa berjalan kaki, kecuali beberapa orang perempuan tua dan orang-orang yang sakit, diantaranya istri Andi Makulau yang baru melahirkan yang terpaksa diusung secara bergantian. Sekitar pukul 14.00 siang, para tawanan tiba di Latau. Di sana sini di daerah Latau rumah-rumah penduduk telah dibakar habis kecuali masjid. Tiba di Latau, para tawanan kemudian beristirahat semalam sebelum berangkat ke Pakue. Datu dengan permaisurinya serta tawanan lainnya ditempatkan di masjid. Karena banyaknya tawanan, masjid pun penuh sesak. Adapun kepala penerangan PRI, Sanusi Deng Matata, salah satunya tawanan yang diikat, ditempatkan di pos penjagaan di atas jembatan Sungai Latau. Kemudian, ketika pagi menjelang tanggal 4 Juni 1946, para tawanan yang masih berada di Latau kembali bersiap-siap untuk meneruskan perjalanan ke Pakue. Namun, sebelum berangkat ke Pakue di pinggir laut, kepala penerangan PKR yang merupakan satu-satunya tawanan yang diikat meminta langsung kepada Letnan Fenik agar ia tidak disuruh lagi memikul barang-barang. Permintaan ini diajukan sebab ia masih dalam keadaan sakit demam. Permintaan itu diterima oleh Letnan Fenik. Sekitar pukul 15.00 para tawanan tiba di Pakue. Kondisi kampung Pakue tidak jauh beda dengan Latau. Rumah-rumah juga habis dibakar oleh Belanda, kecuali ada sebuah rumah yang entah apa sebabnya tidak dibakar. Mungkin saat itu Nika atau Kenil masih memerlukannya, ataukah mungkin juga pemilik rumah adalah kaki tangan atau orang yang berpihak pada Nika atau Kenil. Rumah tersebut kemudian dijadikan Nika atau Kenil untuk mengistirahatkan Datu dan permaisurinya. Sementara para tahanan yang lain diatur secara berkelompok dan ditempatkan di tengah-tengah kampung yang dimana-mana masih terlihat puing-puing rumah yang dibakar berserakan. Di sekeliling mereka, para tentara Nika atau Kenil menjaga membentuk lingkaran. Ketika para tawanan sedang menghampar daun di atas pasir sebagai alas tidur, tiba-tiba sepasukan Nika atau Kenil muncul membawa Daeng Sitaka bersama 6 orang temannya. Di antaranya terdapat Z. Usman. Ke-6 orang tersebut diikat dengan tali. Mereka berhasil ditawan di dekat Tolala. Daeng Sitaka dan teman-temannya kemudian ditempatkan bersama dengan kepala penerangan PKR yang masih diikat. Saat itu, beberapa tentara Kenil yang datang dari Palopo di bawah pimpinan Letnan Tupang berkeliaran di sekitar para tawanan. Mereka merupakan tentara-tentara Kenil yang sangat kejam dan suka menganiaya para pejuang, utamanya pemuda yang dianggap sangat berbahaya. Para Kenil dari Palopo itu kemudian menuju ke tempat para tawanan yang diikat. Jika mereka ingin menyiksa para tawanan, mereka terlebih dahulu mencari tawanan yang terikat, sebab mereka yang terikat dianggap sangat berbahaya. Ketika tiba di tempat para tahanan yang diikat, para tentara Kenil dari Palopo membuka catatannya dan menyebutkan beberapa nama, diantaranya M. Yusuf Arif, M. Landau, Andi Ahmad, M. Sanusi Deng Matata, dan Andi Tenriajeng. Namun mereka hanya mengatakan bahwa orang-orang yang ada dalam daftar itu tidak tertawan. Tiba-tiba seorang tentara Kenil dari suku Ambon mendekat dan memperhatikan Z. Usman. Setelah mempertanyakan tentang suku Z. Usman yang juga adalah suku Ambon, tentara Kenil itu marah sekali. Ia pun lalu mencabut sangkurnya dan langsung memotong satu dari telinga Z. Usman. Tidak puas melihat darah bercucuran dari telinga Z. Usman, ia kemudian memaksa Z. Usman untuk memakan. Masih kurang puas, Letnan Tupang dan 3 orang temannya menikam Daeng Sitaka dan beberapa temannya dengan bayonet. Para Kenil dari Palopo itu kemudian pergi meninggalkan para tawanan yang berlumuran darah. Perlakuan tentara Kenil yang datang dari Palopo di bawah pimpinan Letnan Tupang ditulis oleh seorang asing kurang lebih sebagai berikut. Ini tidak usah di ini ya, karena terlalu tidak tega saya. Malam itu juga, ketika kejadian tersebut diketahui oleh Letnan Fenik, ia segera mendatangi kelompok tawanan yang terikat. Setelah melihat kekejaman yang menimpa para tawanan, ia pun bertanya kepada tentara yang menjaga tawanan tersebut. Tentara penjaga itu mengatakan bahwa yang melakukan tindakan itu adalah Kenil yang datang dari Palopo. Mendengar hal itu, Letnan Fenik sangat marah. Dengan lantang ia mengatakan kepada tentara yang menjaga itu bahwa mereka tidak berhak menganiaya para tawanan. Dan ia menekankan bahwa kejadian yang demikian itu tidak boleh terulang kembali.
Karenanya untuk menjaga agar tidak timbul perselisihan antara kenil Kendari dan kenil Palopo yang semakin banyak berkeliaran di sekitar para tawanan, maka sekitar pukul 21.00 malam itu juga ketujuh tawanan yang terikat tersebut diperintahkan untuk tidur di tempat lain. Mereka kemudian ditempatkan di sebuah kapal kecil yang sedang berlabuh jauh dari pantai. Ketujuh tawanan itu kemudian dibawa oleh dua orang tentara kenil yang diantaranya ada seorang suku Ambon. Ketika itu ombak sedang besar sehingga sampan yang mereka tumpangi menuju kapal tujuan tenggelam. Karena tak dapat menguasai keadaan, apalagi kedua tentara kenil itu tidak dapat berenang, keduanya pun dengan suara yang mengibah meminta agar para tawanan tidak melarikan diri atau menyerang mereka. Dengan susah payah akhirnya mereka dapat sampai di kapal yang dituju. Di samping kapal itu ada pula beberapa kapal kecil lainnya. Sekitar pukul 6.00 tanggal 5 Juni 1946, Letnan Fenik datang ke kapal para tawanan membawa sejumlah obat-obatan dan juru rawat untuk mengobati luka-luka Z. Usman, Deng Sitaka dan beberapa tawanan lainnya. Hari itu juga Datuk bersama permaisurinya dibawa ke Palopo dengan motor boot cepat menuju Palopo. Sementara tawanan lainnya dibawa ke Kolaka. Oke, inilah sekelumit kisah tentang kondisi Datuk Andi Jemma di Latou dan di Pakue. Ya. Baru 6 menit, ini salah-salah sekalian kasih cukup 8 menit. Ya, jadi saya kenapa tidak membacakan tentang peristiwa Z. Usman yang dianiaya oleh tentara kenil dari Palopo. Ya karena ini sangat sadis ya, sangat sadis, sangat tidak manusiawi yang mereka lakukan kepada Z. Usman, dan itu ada dalam catatan sejarah Luwu ya, yang ditulis oleh salah satu orang asing pada tanggal 3 Juni 1946 ya. Tapi Z. Usman ini tidak meninggal ya. Dan dia di sini di akhir dikatakan bahwa Letnan Fenik datang ke kapal para tawanan membawa sejumlah obat-obatan dan juru rawat untuk mengobati luka-luka Z. Usman, Deng Sitaka dan beberapa tawanan lainnya. Jadi tawanan-tawanan yang dianiaya oleh kenil dari Palopo itu akhirnya Letnan Fenik marah kenapa ada seperti itu. Ya harusnya tidak boleh dilakukan dan jangan sampai terulang lagi, dan akhirnya Letnan Fenik dan beberapa perawat datang ke kapal untuk merawat Z. Usman, Deng Sitaka yang juga ditikam dan lain-lain sebagainya untuk diobati. Ya, jadi ya bisa dibilang perjuangan Datuk Andi Jemma di kala itu sangat-sangat luar biasa. Ya setelah benteng Batu Putih dikuasai dan ya kesana kemari ditawan, kemudian ya bisa dibilang seperti yang dialami oleh Deng Sitaka dan Z. Usman, mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Oke, demikianlah sudah 8 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.